Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Nasution dari kelas SI2D, NPM 2309 103146. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kritikal book kami tentang statistika, kalkulus. Nah, jadi kalkulus dan geometri analisis, yaitu kajian teori bukunya ialah kalkulus dan geometri analitik yang diterbitkan pada tahun 2005 umumnya mencakup materi fundamental matematika yang meliputi kalkulus diferensial dan integral serta geometrik analitik. Kalkulus diferensial berfokus pada konsep turunan dan penggunanya. Nah, dalam menganalisis perubahan fungsi, sedangkan kalkulus integral membahas tentang konsep integral dan penerapannya dan menghitung area ke bawah kurva volume pada benda yang diputar. Geometrik analitik dan sisi lain mengintegritaskan prinsip-prinsip aljabar dan geometri untuk mempelajari bentuk-bentuk geometris seperti garis, lingkaran, parabola, elips, dan hiperbola. Buku ini biasanya mencakup topik-topik penting lainnya ya, seperti limit, kuantinitas, dan aplikasi kalkulus dalam berbagai bidang ilmu. Nah, definisi buku pertama itu, definisi buku pertama kalkulus dan geometrik analitik ini yang diterbitkan pada tahun 2005 ini menyajikan pembahasan mendalam tentang dasar-dasar kalkulus dan geometrik analitik yang merupakan dua cabang utama dari matematika. Kalkulus dalam berbagai konteks. Selain itu, buku ini juga mengeksplorasi konsep-konsep geometrik analitik, termasuk garis lingkaran dan kurva-kurva lainnya dalam 2 dan 3 dimensi. Ditulis dengan pendekatan dan sistematis disertai contoh-contoh serta latihan soal lainnya. Nah, buku ini juga bertujuan untuk membantu pembaca memahami dan menguasai materi yang diajarkan, sehingga sangat cocok digunakan oleh mahasiswa matematika di bidang terkait. Nah, jadi ringkasan dari buku ini, eh, dari tak terhingga dalam buku kalkulus geometrik analitik yang diterbitkan pada tahun 2005 ini membahas tentang konsep-konsep dasar deret hingga deret tak terhingga, termasuk konvergensi dan divergensi deret. Nah, jadi pada irisan kerucut atau konik, koordinat kutub sebagai bab geometrik pada bilangan vektor dan geometrik pada ruang vektor mengajarkan prinsip-prinsip dari bentuk-bentuk geometris dan sistem koordinat yang digunakan untuk mempelajarinya. Irisan kerucut, aljabar, dan sifat geometrisnya, sistem koordinat kutub diperkenalkan sebagai alternatif untuk mempresentasikan titik-titik dalam 2 bidang dimensi. Nah, geometri pada bidang vektor dan ruang vektor ini mengeksplorasi konsep vektor, operasi vektor, dan ruang vektor. Nah, jadi integral dalam ruangan dimensi ini memperluas konsep turunan integral ruang berdimensi lebih tinggi, sehingga memberikan alat analitik yang kuat untuk mempelajari perubahan akumulasi. Nah, mungkin hanya segitu saja yang saya dapat sampaikan dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari hasil presentasi teman saya. Nama saya Melin Berliana Tauro. Terus di sini saya menjelaskan bagian aljabar linear dan aplikasinya. Nah, di sini kajian teorinya yaitu aljabar linear dan aplikasinya yang diterbitkan pada tahun 2009 menyajikan materi dasar dan lanjutan tentang konsep-konsep fundamental dalam aljabar linear yang termasuk vektor, matriks, sistem persamaan linear, determinan, ruang vektor, nilai eigen, dan vektor eigen. Dan buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang teori dan metode aljabar linear serta aplikasinya dalam berbagai disiplin ilmu seperti fisika, teknik, ekonomi, dan ilmu komputer.
Selain itu, buku ini menekankan penggunaan aljabar linear dalam pemodelan dan penyelesaian masalah nyata dengan berbagai contoh dan latihan yang relevan. Pendekatan yang komprehensif dan terstruktur membuat buku ini menjadi referensi yang berharga bagi mahasiswa dan profesional yang ingin memperkuat pemahaman mereka tentang aljabar linear dan penerapannya dalam analisis dan pemecahan masalah kompleks. Di sini selanjutnya definisi buku. Buku aljabar linear dan aplikasinya adalah sumber daya penting bagi mahasiswa dan profesional yang mempelajari aljabar linear dan penerapannya dalam berbagai disiplin ilmu. Buku ini mencangkup konsep dasar seperti ruang vektor, matriks, determinan, dan sistem persamaan linear, serta transformasi linear dan nilai eigen. Selain teori fundamental, buku ini juga merupakan penekanan pada aplikasi praktis aljabar linear dalam bidang-bidang seperti ilmu komputer, fisika, ekonomi, dan statistik, dilengkapi dengan contoh-contoh dan latihan soal yang dirancang untuk memperkuat pemahaman pembaca. Buku ini bertujuan untuk menyediakan landasan yang kuat dalam aljabar linear serta kemampuan untuk menerapkan konsep-konsep tersebut dalam situasi nyata. Dan ringkasan isi buku ini adalah tentang membahas secara komprehensif berbagai konsep dan metode dalam aljabar linear, mulai dari dasar hingga penerapan praktis. Terus di sini bab tentang matriks dan sistem persamaan linear. Kenalkan notasi matriks, operasi dasar pada matriks, serta metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear seperti eliminasi Gauss dan metode inverse matriks. Bab tentang determinan membahas cara menghitung determinan matriks dan sifat-sifat pentingnya yang sangat berguna dalam analisis sistem persamaan linear dan dalam menemukan inverse matriks. Bab tentang ruang vektor dan transformasi linear mendalami struktur ruang vektor, basis, dimensi, dan konsep-konsep penting lainnya seperti subruang dan ruang hasil kali dalam. Transformasi linear dijelaskan sebagai fungsi yang mempertahankan struktur vektor dan berbagai sifat serta representasi matriksnya dibahas secara rinci. Bab tentang ortogonalitas membahas konsep vektor ortogonal, ortonormal, dan dekomposisi ortogonal yang sangat penting dalam analisis data dan pemrosesan signal. Nilai eigen dan vektor eigen dibahas dalam konteks analisis matriks dan transformasi linear dengan aplikasi yang meluas ke berbagai ilmu dan teknik. Akhirnya, aljabar linear numerik diperkenalkan sebagai metode untuk melakukan komputasi pada masalah aljabar linear menggunakan algoritma numerik yang efisien, yang sangat penting dalam pemrosesan data skala besar dan komputasi ilmiah. Oke, sekian dari hasil presentasi saya yang akan dilanjutkan teman saya selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Sally Angelika Damanik dengan NPM 2309-1099. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Melin, yaitu kajian teori tentang matematika dasar untuk perguruan tinggi. Matematika dasar untuk perguruan tinggi adalah landasan penting yang mencangkup konsep-konsep fundamental dalam berbagai cabang matematika yang dibutuhkan untuk studi lanjut di berbagai disiplin ilmu. Topik-topik utama yang dibahas meliputi aljabar, kalkulus, geometri, dan statistik dasar. Aljabar mencangkup operasi pada bilangan, persamaan, dan fungsi, serta pengenalan terhadap matriks. Dan
dan sistem persamaan linear. Kalkulus diperkenalkan melalui limit turunan dan integral yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis perubahan. Geometri dapat membahas sifat-sifat untuk geometris dan penggunaan koordinat untuk menggambarkan ruang. Statistik dasar meliputi pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang penting untuk meliputi penelitian ilmiah dan pengambilan keputusan. Definisi buku ini, matematika dasar untuk perguruan tinggi adalah sumber belajar yang dirancang untuk memberikan pengantar komprehensif tentang konsep-konsep fundamental matematika yang diperlukan di tingkat perguruan tinggi. Buku ini mencangkup berbagai topik inti seperti aljabar, kalkulus, geometrik, dan statistik dasar yang esensial bagi mahasiswa dalam berbagai ilmu. Dirancang dengan pendekatan yang sistematis dan dilengkapi dengan contoh-contoh latihan soal. Buku ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang kuat dan keterampilan analitis yang dibutuhkan mahasiswa untuk studi lanjut dan aplikasi praktis dalam bidang akademik dan profesional. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan ringkasan yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Kenalkan, nama saya Denny Pratama, MPM saya 2309 10124. Kelas 2D Sistem Informasi Siang. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan isi buku yang dijelaskan yang sudah diterangkan tadi, dan saya akan melanjutkan. Di mana buku matematika dasar untuk perguruan tinggi ini adalah paduan komprehensif yang bercukupan berbagai konsep fundamental matematika yang efekuensial bagi mahasiswa di bagian disiplin ilmu. Kemudian di sini juga dijelaskan bab tentang vektor dan matrik, perkenalan konsep vektor dalam ruang 2 dan 3 dimensi. Selanjutnya juga dan di sini juga ada kita ketahui seperti lanjutan perubahan dan optimasi saya sudahin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.